oleh Ustadz Mahmud Qasim Sarjana Agama. Waktu dan tempat kami persilakan. الفاتحة. أن الله يتقبل الصلاة والدعاء ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. أن الله يتبشرهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويرفع درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ويعود علينا من بركاته ونفحات في الدين والدنيا والآخرة. ونخص خصوصا إلى حضرة الروح لمن اجتمعنا هنا بسببه ولأجله ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وشرف على حبيبنا ورسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب زدني علما نافعا وارزقني فهما واسعا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. أما بعد. Puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, limpahan rahmat dan inayah kepada kita hingga kita dapat berkumpul, berjumpa, bersilaturahim di tempat yang tidak direncanakan ini. Namun demikian takdir Allah datang di tengah-tengah keluarga yang ditimpa musibah kematian. Salawat dan salam terpulang ke rahmat keharibaan Nabi yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Al-Mu'azzin, Al-Mu'azziyat, para pekabung jamaah yang saya muliakan dan dirahmati Allah, yang saya cintai, yang saya muliakan, sahibut ta'ziyah, keluarga pemangku duka, Bapak Imam Masjid di Ponorogo, Bapak Haji Mahmud Azizi, Bapak Imam Masjid Hidayah Perum Agape, Pak Katili, saya dengar juga tadi ada Al-Hijrah ya, Ketua Badan Takmir juga Masjid di Ponorogo, Bapak Zubair, kemudian Takmir Al-Hidayah, tokoh-tokoh agama, pemerintah, tokoh masyarakat, jamaah hadirin yang saya muliakan, yang dirahmati Allah. Tadi Pak MC Zubair menyampaikan bahwa yang akan membawa hikmah ini adalah Bapak Ustadz Mahmud Qasim. Ternyata sampai di sini nama saya dibagi-bagi. Pak Imam namanya Pak Mahmud, yang jemput namanya Pak Qasim. Ini mau baku tuntut orang ini kalau sebagai ini. Ya. Jangan kita sebutkan apalah arti sebuah nama, tapi banyak orang tidak bisa tidur karena mengingat-ingat namanya. Betul? الشخص المهم في حياتك ليس الشخص الذي في بوجوده، ولكن الشخص المهم في حياتك عند غيابه. Demikian pepatah Arab mengatakan,
sosok penting dalam hidupmu, yaitu orang yang ketika ia sudah tidak ada lagi, bukan ketika ia masih bersamamu. Dan itu jelas. Kalau masih bersama-sama, kita tidak pernah melihat kelebihannya, tapi kita berusaha mencari kekurangannya. Betul? Tapi mari kita lihat ketika pasangan sudah tidak ada, mencari kelebihannya pun susah kita dapat, apalagi melihat kekurangannya. Contoh, ini kalau mai tua masih ada, jam-jam begini, pisang goreng sudah di meja, kopi panas-panas sudah di meja. Betul? Demikian pula istri, ini kalau pai tua masih ada, kasihan, kita nyak berjual pisang goreng. Betul? Kenapa nanti sudah tidak ada baru Anda tahu artinya? Kenapa ketika dia ada Anda tidak pernah mengatakan betapa pentingnya ia dalam hidupku? Pepatah Arab pula mengatakan, "Idza dzukta halawatal wasilah la'arafta murratal qati'ah." Bila engkau bisa merasakan indahnya pertemuan, suatu saat pastikan engkau tahu betapa pahitnya perpisahan itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua turunnya. Tadi Ustadz sudah membawakan ayat dari Al-Quran surah Az-Zumar ayat 42. Dalam ayat ini Allah menyebut kata mati dengan 3 kosakata. Pertama, Allah menyebut kata mati dengan kata al-wafat. Allahu yatawaffa. 1. Yang kedua, Allah menyebut kata mati dengan al-maut. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut. Dan kata mati ketiga, Allah menyebut di ayat yang sama dengan kata ajal. Ila ajalim musamma. Lengkapnya sudah dibacakan tadi. Allahu yatawaffa anfusakum hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Mari kita lihat. Setiap kosakata ini ada makna yang dikandung, yang dipelajari, dibaca, dan dicari hikmahnya oleh para ulama-ulama ahlul Quran. Dan kita mendapatkan informasi itu dari mereka. Al-wafa itu artinya sempurna. Jangan Anda mengatakan Ustadz Mahmud Kasim ini baik orangnya. Jangan Anda menyebutkan Ustadz Mahmud Kasim buruk orangnya, karena saya masih hidup. Itu bisa saja berubah. Yang buruk tadinya berubah karena hidayah menjadi baik. Yang baik kadang-kadang mengabaikan perintah dan ajaran agama Allah, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jangan menilai orang terlalu cepat, apalagi menuduh dan menyangka. Bisa dipaham? Nah, kapan kita menilai seseorang itu baik dan buruk? Tunggu saat dia menemui al-wafat. Baru di situ kata al-wafat maknanya sempurna. Kenapa? Orang mati tidak mungkin menambah pahala kebaikan. Orang mati tidak mungkin berbuat kejahatan lagi, karena sudah sempurna kebaikannya dan sempurna pula kejahatannya. Tergantung di mana kita pilih akhir hidup. Kalau kita biasakan hidup dengan kebaikan, ada kemungkinan besar kita sempurna dengan kebaikan di akhir hidup. Tapi kalau kita biasakan keburukan menjadi hiasan hidup kita, besar kemungkinan pula kita akan tutup usia dengan keburukan. Contoh,
ilmu Carlota setengah mati mau kasih hilang. Di sini tidak ada. Saya belum pernah dapat ada orang Carlota di sini. Semua bagus semua. Kan agama bilang berbaik sangka. Ibu-ibu ini saya lihat, Masya Allah, bercahaya wajahnya, senyumnya menawan, perkataannya ikhlas. Maka saya berprasangka baik. Artinya yang ilmu Carlota ini cuma ada di kampung-kampung lain. Tapi kalau saya bicara ada yang tersinggung, berarti ada orang. Jadi Pak, ilmu Carlota, apa itu Ustadz? Yaitu satu ilmu yang tidak pernah berhenti kecuali dia hanya menilai kekurangan orang dan tidak pernah memandang wajahnya di cermin kurang atau lebih. Yang tidak ada di sini, Ibu. Mari kita lihat. Kita mulai. Ada 3 kata tadi ya. Wafat, maut, ajal. Masing-masing 2 jam setengah. Picah subuh kalau mau picah subuh. Saya katakan si fulan ini orangnya begini, 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 begini. Bila disimpulkan 95% hanya buruknya yang saya nampakkan dan 5%-nya itu hanya secuil kebaikannya. Betul? Nah, mari kita lihat. Ini di halaman rumah ini ada rumput warna hijau. Setiap tuan rumah bangun, rumput hijau. Mau tidur, rumput hijau. Tetangga di sebelah juga punya rumput. Tapi coba kita jujur berkata dalam hati. Rumput siapakah yang paling indah? Rumput tetangga. Betul? Kenapa kita tidak pernah menghargai keindahan hijaunya rumput yang ada di halaman? Ala bisa karena biasa. Jangan biasakan hidup dengan cara seperti itu. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yamutul mar'u ala ma'asha alaih wa yub'atsu ala ma mata alaih. Seseorang mati keadaannya sebagaimana kebiasaan hidupnya. Dan ia pun akan dibangkitkan di hari kiamat sebagaimana keadaan matinya. Kalau kita mati dengan membiasakan keburukan, maka keburukanlah sebagai akhir amal hidup kita. Jangan pernah menduga Carlota itu dosa ringan. Betul dia ringan, tapi kalau hari-hari banyak. Sedikit kali sedikit sama dengan banyak kali sedikit sama dengan. Nah, so tahu lebih rumus. Bisa dipaham Pak? Bu? Kalau tidak paham saya pulang. Untuk apa saya bicara sama orang yang tidak paham? Al-wafat menilai orang bukan dikala dia hidup, tapi dikala wafat itulah kekurangannya jelas dan kelebihannya pasti. Tapi ada satu hadis Rasul yang mengatakan, ingat baik-baik. Udhkuru mahasina mautakum. Sebut-sebutlah kebaikan orang yang mati di antara kalian. Wasubbu, dan tutupi aibnya. Kenapa? Bisa saja aibnya kita buka, kebaikannya kita tutup. Itu pula yang akan jadi akhir hidup kita. Ada ubi, ada talas, ada budi, pasti ada balas. Jelas? Ustadz, tapi ini sudah biasa. Setengah mati ini Carlota. Kita cuma belajar khusus 2 bulan untuk kasih berhenti ini Carlota. Tak kurangnya tak lebih banyak. Bagaimana caranya? DP cara 40 hari puasa jangan keluar rumah. Biar so Carlota semua ini bibir semua keluar, badian jo. Sampai itu Carlota kalah. Maka Anda telah menyelamatkan dirimu di dunia sebelum Allah berhitung-hitung di akhirat. Sedikit kali sedikit sama dengan
Bisa dipaham, Bu? Itu ibu-ibu. Sekarang bapak-bapak. Bapak-bapak siapa itu? Kita satu. Siapa ya? Karena kita belum sampai di tingkat bapak gini. Bapak-bapak. Bapak-bapak tidak ada yang Carlota. Biar mau cari sampai di pasar-pasar lagi nggak ada. Oke? Tapi kuat barekeng. Bapak-bapak tidak pernah Carlota, tapi kuat sekali barekeng. Siapa ini? Suta kurang ini. Betul? Dari siapa bapak-bapak kuat barekeng? Karena ibu-ibu kuat baambe. Itu dia masalah. Siapa yang kuat baambe? Angkat tangan. Oke? Itulah kelebihan dan kekurangan pasangan hidup. Dan itu pula yang akan menjadi kenangan indah ketika salah satu sudah tidak ada. Kasihan kalau itu masih ada. Tidak ada yang bapak tanya, kenapa ini so kurang? Dia so rindu dengan kata kurang itu. Betul tidak? Apa itu? Kalau itu masih ada, kasihan. Kita pedoi ini pasti tidak pernah ganap. Kurang terus. Apa yang tadinya kurang dianggap indah di saat sudah tidak ada lagi. Oke? Musibah yang datang hari ini jadi akan cerita indah di masa akan datang. Nasihat orang tua kepada anaknya bukan bagaimana dia hidup bahagia di masa muda, tapi bagaimana menderitanya dia membesarkan kalian anak-anaknya. Betul? Nah, kalau begitu musibah ada hikmahnya, nikmat ada pula hikmahnya. Boleh tambah? Baik. Dan dia bilang gas, saya lupa kita mau mulai apa ini. Gas-gas ini cuma oto dan motor. Suatu saat ada seorang ulama besar. Bukan ulama besar di sini, bukan DP badan yang besar. Sama dengan kita begini, bukan. DP ilmu. Ilmunya sangat luas. Ibadahnya tak ada mampu yang menandingi di masa itu. Kesalehannya belum ada orang yang melebihi kesalehan. Dia menjadi pemimpin para ulama dan pemimpin para ahli ibadah, sekaligus juga menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Beliau hidup 700 tahun yang silam. Namanya Ibnu Athaillah. Siapa, Bu? Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau menyusun satu kitab yang diberi judul Al-Hikamul A'ta'iyah. Hikmah-hikmah Ibnu Athaillah. Perhatikan salah satu ucapan beliau dalam buku itu. Perhatikan, Pak. Karena kalau tidak perhatikan, mau salah paham. Begini bunyinya. Zayyinu a'malakum bil ma'asi wa la tuzayyinu nafsaka bit ta'ati. Hiasilah amal-amalmu dengan maksiat, jangan kau hiasi dirimu dengan ketaatan. Nasihat seorang wali Allah. Jangan dulu harga jahat kita, Pak. Semua buku harga jahat kita belum bilang semua. Saya ulangi. Beliau mengatakan, hiasilah amal-amalmu itu dengan maksiat. Artinya dengan dosa. Dan jangan kau hiasi dirimu dengan ketaatan. Aneh toh? Mestinya hiasi amal dengan kebaikan. Dan jauhkan diri dari keburukan. Tapi ini terbalik. Kalau saya menasihati orang salah, itu memang begitu harusnya. Tapi bagaimana dengan kita yang menasihati orang yang benar? Apa jadinya? Hanya dua. Kalau dia sadar, dia terima. Kalau tidak, baku ambil. Betul? Nah, mari saya kasih contoh. Kalimat yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah tadi.
Kalau selesai kita keluar dari masjid, sholat maghrib berjamaah, selepas maghrib ada yang duduk iktikaf, ada yang tadarus Quran, ada yang berzikir, bersalawat sambil niat menunggu datangnya waktu Isya. Ada tidak begitu? Ada. Datang azan Isya, qamat sholat Isya, selesai pulang. Bagaimana perasaan kita? Bagaimana perasaan kita? Hah? Rasa bagaimana, Ibu? Sudah selesai maghrib berjamaah, sudah selesai tadarus, zikir, iktikaf, Isya lagi dapat. Bagaimana perasaan keluar dari masjid? Merasa? Halo? Merasa? Senang atau tenang? Senang. Kenapa Anda senang? Kenapa Anda senang ketika Anda sudah melakukan perintah Allah tadi itu dan anjuran, perintah kewajiban, anjuran sunnah? Kenapa Anda merasa senang? Tolong dijawab. Karena Anda begitu yakin bahwa Anda telah menyelesaikan kewajiban, padahal di hati Anda tidak pernah ada rasa ragu-ragu bahwa apakah maghrib dan isya kita diterima atau ditolak Allah. Ini maksiat di tengah-tengah amal namanya, yang oleh Ibnu Athaillah disebut asyahwatul khafiyah, yaitu syahwat yang terselip di antara amal-amal saleh, dan itu merusak nilai ibadah orang yang beriman. Siapa? Jadi hiasilah amal-amalmu itu dengan maksiat. Artinya ketika kita selesai sholat, pertama kita minta agar Allah jangan menolak ibadah kita, dengan cara kita beristighfar lagi kepada Allah, karena kita sudah selesai mengajarkan kewajiban. Itu namanya maksiat yang kemungkinan ada di hati orang yang kerjakan sholat 5 waktu. Belum lagi perasaan menganggap remeh orang yang tidak sholat, itu dosa. Dari mana Anda yakin dengan 5 waktumu surga milikmu? Dan dari mana Anda percaya orang yang tersungkur karena mabuk neraka tempatnya? Dari mana Anda pastikan itu? Sedangkan surga milik Allah, neraka pun demikian pula. Betul? Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, sadarkan diri kita bahwa kitalah ini orang yang sholat 5 waktu, yang berhias dosa dan maksiat. Maksiat apa namanya? Batin. Karena orang kalau sudah sholat, dia merasa lebih baik dari orang yang tidak sholat. Orang yang bersedekah merasa dia lebih dermawan daripada orang yang kikir. Kadang-kadang nampak di pelupuk mata kikir, tapi di belakang banyak orang bersyukur karena kebaikannya. Karena dia bersedekah tanpa harus ada yang mengetahui. Hanya Allah dan dia yang tahu dan yang menerima. Oke? Bisa dipahami? Itu yang dimaksud. Hiasilah amal-amalmu dengan maksiat. Artinya sadarilah, setiap kebaikan yang kita buat, syaitan mempunyai cara untuk menyelewengkan pahala yang telah kita dapat. Dengan apa? Dengan merasa kita lebih baik. Sehingga itu Nabi kita mengatakan dalam 2 ucapan beliau. Yang pertama, Nabi kita mengatakan, lan yunajjiya ahadum minkum amalu. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qal wala ana illa ayyatagammadani Allah birahmatin wa maghfiratin. Tidak ada orang yang bisa selamat, tidak ada orang yang bisa masuknya surganya Allah karena amal, kata Nabi. Sahabat heran dan bertanya, kalau begitu kau juga demikian ya Rasulullah? Nabi bilang, ya saya juga. Saya tidak selamat karena amal, dan saya tidak masuk surga karena amal, kecuali Allah memberikan aku ampunan dan kasih sayangnya, baru kemungkinan saya terhindar dari neraka dan masuk ke surga Allah karena ampunan dan rahmat Allah. Itu sebabnya kita melaksanakan perintah Allah bukan mencari surga dan bukan karena takut api neraka, tapi karena kita berharap kasih sayang Allah,
melalui ampunannya terhadap apa yang menurut kita baik tapi oleh Allah masih kurang. Muhasabah ala nafsi, selalu mengintrospeksi diri kita masing-masing. Jangan sibukkan melihat dan mencari kekurangan orang lain. Siapa tahu di hari kemudian kita berjumpa. Surga kata dia, tapi neraka akhirnya. Surga kata kita, neraka kata kita, tapi surga baginya. Karena surga dan Allah adalah sesuatu yang gaib. Surga dan malaikat pun gaib. Jangan kita lampaui karena kita di alam nyata. Bisa dipaham, Bu? Boleh tambah? Baik. Berikut. Satu saat ada seorang pemuda, dia mengeluh kepada gurunya. Guru, kenapa setiap kali saya masuk masjid mesti ada yang harus saya perhatikan? Kalau bukan warna sejadahnya, cara sholatnya, kalau tidak saya perhatikan seperti apa rupa dan bentuk orangnya. Kata guru, kenapa begitu? Ya, karena saya sudah terbiasa melihat orang daripada melihat diriku. Bagaimana caranya ketika saya masuk masjid supaya pikiran-pikiran melihat orang tidak ada, tapi hanya melihat Allah. Gurunya bilang gampang. Itu satu dulu guru pertanyaan. Guru bilang ada berapa ngapain pertanyaan? Ada dua guru. Ya, yang kedua apa? Guru, bagaimana itu fitnah lebih dahsyat daripada lautan dosa? Boleh buktikan guru? Oh, baik. Yang pertama, besok ada pertemuan majelis taklim di masjid. Tugasmu bawa gelas isi air full. Besok pertemuan di masjid. Si laki-laki tadi bawa air, bawa gelas, ada air full. Gurunya bilang, tugasmu sekarang kau keliling dalam masjid sambil berjalan dan usahakan tidak ada satu tetes pun air yang tumpah dari gelasmu. Maka mulailah dia berjalan. Betul tidak? Kenapa harus jalan hati-hati? Jangan sampai ada yang tumpah. Ketika selesai tiba di hadapan gurunya, dia berkata, Alhamdulillah guru, tidak ada yang setetes pun jatuh ke lantai masjid. Gurunya bertanya, waktu kau start sampai kau datang ke sini, siapa-siapakah yang hadir di masjid? Dia bilang, ada mau baku rekeng lagi, kita kurang ada fokus dengan ini barang. Gurunya bilang, bila kau mau masuk masjid, ikhlas karena Allah, tidak akan ada pernah kau lihat kekurangan manusia. Tapi kalau kau masuk ke masjid karena ingin dipandang dan melihat orang, maka seperti tadi, kekurangan orang nampak di pelupuk mata. Bisa dipahami ya? Yang kedua apa tadi Ibu? Pertanyaan kedua Ibu apa? Biar mau bujuk, Ibu mau bilang. Dari siapa kan lota? Guru. Ya. Yang kedua, kenapa dosa gibah, fitnah itu bisa lebih dahsyat daripada lautan dosa, kata Nabi. Baik, gurunya bilang, coba ambil kemari itu bulu-bulu ayam. Kalau bahasa Indonesia kemoceng. Kemoceng. Tahu kemoceng? Bulu-bulu ayam. Yang bagaimana kotoran di sini bilang apa itu? Kemoceng. Sama ya? Karena bawa kemari itu bulu-bulu ayam. Full. Bawa. Ini guru. Gurunya bilang, ngana cabu satu-satu. Kong isi di sompoi. Tahu sompoi? Bahasa Indonesia apa di sompoi? Sompoi itu kantong. Kantong dari terigu, kain, dari kain. Masukkan bulu-bulu ayam tadi semuanya ke dalam sompoi tadi itu. Kantong masukkan. Kau pergi di atas gunung sana.
tumbuh angin bertiup, kau buka itu sompoi pembungkusmu. Dia pergi sampai di atas bukit, datang angin. Kemana itu bulu-bulu? Hah? Yang datang angin tak putar lagi. Ada yang ke utara, bulu ayamnya, ke timur, ke selatan, ke barat. Sampai tidak ada satupun bulu ayam yang tertinggal dalam kantong tadi. Guru bilang, you come here. You can say to me. Itu bahasa batu darah. Apa yang terjadi? Dia bilang, selesai tugas. Gurunya bilang, sekarang tugas kedua. Kau kembali ke tempat yang dimana kau buka sompoi, kau kumpulkan kembali itu bulu-bulu ayam yang tak ambor tadi. Bulu-bulu ayam yang berhamburan ditiup ke semua arah, kau punya tugas kumpulkan kembali. Apa dia jawab? Kalau begini, ganti guru Jo. Kalau sebegini mau pergi apa lagi? Kalau yang pertama gampang, yang kedua mustahil. Kata gurunya, begitulah fitnah. Bila kau telah sebarkan, sangat mudah bagimu menyebarkan fitnah. Tapi ketika engkau ingin mengumpulkan, tidak mungkin lagi itu terjadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa hikmah tajiyah pada malam hari ini. Kita penasib. Kalau tahu begini, pokok atur dulu orang. Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan rahmati Allah. Tadi Az-Zumar ayat 42 kata wafat. Yang kedua kata maut. Al-maut itu artinya yang memutus. Aktsiru dzikra hadhimil ladzat wa hiyal maut, kata Nabi. Perbanyak kalian mengingat-ingat sesuatu yang memutuskan nikmat. Itulah al-maut. Dan secara bahasa, al-maut artinya pemutus nikmat. Tidak akan mati seorang manusia sebelum rezekinya sempurna. Makanya ada yang disebut suapan terakhir dan tegukan terakhir. Betul? Tegukan itulah yang dimaksud dengan akhir kenikmatan yang masuk ke dalam jasadnya. Sempurna al-wafat, sekarang al-maut dia temui. Yang terakhir ajal, yang artinya batas. Apa itu? Batas antara akhir dunia dan awal akhirat, itulah barzakh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih dipertemukan Allah di tempat ini dalam rangka mentakziah keluarga yang berduka.